wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firagus Sri Amelia, NIM 20 12 11 752, kelas 1B, prodi S1 Keperawatan. Saya akan membuat video tentang SAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, saya Firagus Sri Amelia dari Fikes Bupati Jaya Padang. Saya akan melakukan penyuluhan tentang senam diabetes mellitus. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan penyuluhan dari jam 3 sampai jam 4 atau 60 menit. Tujuan dari penyuluhan ini supaya Ibu tahu tentang pengertiannya, manfaat senam diabetes mellitus, yaitu gerakan senam mellitus, yaitu perbedaan tipe 1 dan tipe 2 senam diabetes mellitus, dan penentuan capaian senam diabetes mellitus. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari senam diabetes mellitus. Baik Ibu, pengertian dari senam diabetes mellitus adalah merupakan gerakan senam yang penekanannya pada gerakan fluid, otot, sendi, vakular, dan saraf dalam bentuk peregangan dan relaksi. Konsep gerakan pada senam sehat diabetes mellitus menggunakan konsep latihan ketahanan jantung paru dengan mempertahankan seimbangan otot kanan dan kiri. Diabetes mellitus merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan diabetes mellitus. Karena dengan senam diabetes mellitus dapat memperoleh tubuh yang sehat dan sarana hiburan yang dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama, sehingga diharapkan dapat saling memberikan motivasi dan dorongan agar diabetes tidak merasa sendiri dan terpuruk menjalani kehidupan dengan diabetes mellitus. Manfaat dari senam diabetes mellitus: 1. Mengontrol gula darah. 2. Meningkatkan kadar kolesterol baik HDL. 3. Menurunkan berat badan. 4. Memperbaiki gejala-gejala muskuloskeletal. 5. Memperbaiki kualitas hidup. 6. Mencegah terjadinya diabetes mellitus. Baik Ibu juga harus memperhatikan beberapa hal dalam melakukan senam diabetes mellitus. 1. Misalnya bawa coklat yang dapat segera digunakan bila terjadi hipolimia atau kadar gula darah lebih rendah dari normal. 2. Sebaiknya melakukan latihan bersama teman-teman yang dapat menolong apabila terjadi hal-hal tidak terduga. Yang ketiga, memilih penggunaan pakaian olahraga, kaos kaki nyaman, dan disarankan memakai sepatu dengan ukuran sedikit lebih besar untuk mengurangi gesekan pada kaki. Yang keempat, hindari latihan pada saat udara terlalu panas atau dingin. Yang kelima, lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas atau pendinginan setelah melakukan aktivitas kurang lebih dari 5 sampai 10 menit. Yang keenam, minum harus cukup saat dan sesudah olahraga untuk menghindari kekurangan cairan. Yang ketujuh, selalu memperhatikan adanya luka atau lecet di kaki sebelum memulai senam. Yang kedelapan, periksalah kadar gula darah Anda sebelum dan sesudah senam.
dengan berdiri di tempat, mengangkat kedua tangan ke atas seluruh bahu, lalu kedua tangan bertautan. Yang kedua, inti. Gerakan inti dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak, kaki kanan maju selangkah ke depan dan kaki kiri tetap di tempat. Yang ketiga, pendinginan. Setelah selesai melakukan senam diabetes, disarankan melakukan pendinginan terlebih dahulu. Caranya, kaki kanan agak menekuk dan kaki kiri lurus, sedangkan tangan kiri lurus ke depan sejajar bahu, tangan kanan ditekuk ke dalam, lakukan secara bergantian. Baik Ibu, selain yang senam gerakan senam diabetes mellitus, ada juga gerakan lain, olahraga lain yang dapat dilakukan, yaitu misalnya jalan kaki, yoga, berenang, dan bersepeda. Baik Ibu, ada batasan senam diabetes mellitus. Yang pertama, sakit, sesak nafas, cedera badan, pusing, tekanan darah tidak normal, mata kabur, nyeri dada, bau daraham, dan yang ke-8 gejala hipolikemia, yaitu lemas, berdebar, keringat dingin, lapar, dan ingin pingsan. Perbedaan senam diabetes mellitus tipe 2 dan tipe 1. Senam diabetes tipe 1. Terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan bagi diabetes tipe 1. 1. Tingkat kontrol glikemia. 2. Sifat dosis insulin. 3. Pentingnya penentuan waktu dosis insulin dan asuhan karbohidrat. Yang keempat, jenis olahraga. Yang kelima, posisi tempat syutingan. Yang B, anjuran senam diabetes mellitus tipe 2. 1. Jika olahraga dilakukan itu ringan, mungkin tidak perlu menyesuaikan dosis insulin maupun asupan karbohidrat. Yang kedua, jika olahraga ini tidak direncanakan, lebih efektif atau dilakukan selama waktu yang relevan singkat, mungkin diabetes perlu memakan snack yang mengandung karbohidrat selama dan sudah melakukan senam diabetes mellitus. Dan ketiga, rencanakan ke depannya jika senam dilakukan secara aktif atau lama. Yang keempat, bahkan jika kadar gula darah tinggi setelah senam diabetes mellitus, jangan abaikan makanan dan snack yang biasanya diabetes makan pada waktu-waktu yang teratur. Yang kelima, jangan sesekali mengabaikan dosis insulin. Yang keenam, karena resiko hipoglisemia. Yang C, anjuran olahraga bagi penderita diabetes tipe 2. Mereka yang terkena diabetes mellitus tipe 2 mungkin menampilkan respon kejiwaan yang normal terhadap olahraga, namun pada tingkat yang mudah, pada tingkat rendah atau yang dapat diterima. Pada umumnya tidak ada respon hipoliglikemia kecuali bagi mereka yang sedang mendapat pengobatan insulin. Adapun penentuan capaian porsi latihan senam diabetes mellitus. 1. Di tempat lebih baik di ruangan terbuka seperti lapangan atau taman agar membuat diabetes merasa nyaman. 2. Temukan frekuensi waktu.
2. Tentukan frekuensi waktu. 3. Timbang berat badan. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang keempat, ukur tekanan darah dan denyut nadi. Yang kelima, periksa kadar gula darah. Baik Ibu, apakah Ibu memahami yang saya jelaskan? Baik Ibu, apakah Ibu sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan? Memahami. Baiklah Ibu, apakah ada pertanyaan dari senam diabetes mellitus? Saya ingin bertanya. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ria. Saya ingin bertanya, apakah senam diabetes dapat menurunkan kadar gula darah? Oke Ibu, saya akan menjawab. Senam diabetes mellitus benar dapat menurunkan kadar gula darah. Nah, dilakukan rutin pola makan sehat dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Selain itu, gerakan senam dapat memperbaiki profil lemak, menurunkan tekanan darah, dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegemukan. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah paham? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baiklah, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ria. Saya ingin bertanya, apakah pada saat senam kita bisa berbuka? Baik Ibu, saya akan menjawab. Orang yang diabetes tipe 1 mungkin mengalami atau menemukan bahwa mereka berkeringat berlebihan di tubuh bagian atas, sementara tubuh bagian bawah seperti kaki cenderung tidak berkeringat. Alasan paling umum untuk berkeringat yang tidak biasa pada penderita diabetes adalah kadar gula darah rendah. Baiklah Ibu, sudah paham? Sudah paham. Terima kasih Ibu. Apakah ada lagi yang bertanya? Tidak. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, kita akan menyentuhkan gerakan senam diabetes mellitus. Kita berdiri Ibu. Baik Ibu, kita contohkan senam gerakan diabetes mellitus. 1. Gerakan pemanasan ya Ibu. Kita contohkan. Ikuti saya ya Ibu. Ya. Tangannya di depan Ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Samping Ibu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ibu. Yang kedua, gerakan inti. Bukan lagi. Ikuti ya Ibu. Baiklah Ibu, gerakan ketiga pendinginan. Oke Ibu, kita contohkan ya. Ya. Baik Ibu, ikuti ya Ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua,
enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu. Baiklah Ibu, kita sudah menyelesaikan penyuluhan tentang senam diabetes mellitus. Apakah Ibu sudah memahami semuanya tentang diabetes mellitus? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri atas selesainya penyuluhan tentang senam diabetes mellitus.